Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang banyak disebut sebagai bulan masuknya musim semi di Jazirah Arabia. Semi inilah yang diberikan dua tanda. Yang pertama adalah Rabiul Ma'i wal Amtari, musim semi yang dimulai dengan mulainya turun air dari atas langit berupa hujan. Dan kemudian musim semi selanjutnya yang disebut sebagai musimnya daun-daun dan pohon itu mulai mengembang dan memiliki pucuk buah akibat air yang telah terguyur di musim semi awal. Di bulan Rabiul Awal juga baginda Rasulullah SAW dilahirkan di atas kota Makkah Al-Mukarramah. Di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah SAW sampai dari kota Makkah menuju kota Madinah yang disebut sebagai hijrah. Di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah SAW menjumpai wafat dan umurnya dalam rentangan umur 63 tahun. Disinilah dari ketiga kejadian yang tadi disebutkan menandakan bahwasanya Rasulullah SAW kerap ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, lima tasumul itsnain?" Wahai baginda Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan puasa di hari Senin? Faqala Rasulullah SAW, "Innahu yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu fihi." Wahai sahabatku, sesungguhnya aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin itulah aku dilahirkan, dan di hari Senin itulah aku diturunkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebuah bentuk bahwasanya ketika seseorang ingin mengagungkan sebuah tempat dan hari, disitulah dia berbuat kebaikan dari rentangan waktu yang dianggap sebagai waktu kejadian dan peristiwa. Kesenangan paman baginda Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab bin Abdul Muttalib ketika mendengar kabar dari budak wanitanya yang bernama Thuwaibah, secara tergopoh-gopoh Thuwaibah datang menghampiri Abu Lahab, paman dari baginda Rasulullah SAW, dengan memberikan kabar gembira, sesungguhnya keponakannya dari adiknya yang bernama Abdullah yang melahirkan Muhammad baru saja dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Bukan main senangnya Abu Lahab mendengar ponakannya lahir, sehingga Thuwaibah yang memberikan kabar berita tersebut yang awalnya menjadi budak, kemudian dengan kesenangan dan kegembiraannya budaknya itu pun dimerdekakan. Inilah sebuah bentuk kegembiraan. Inilah sebagai bentuk ketika kita senang dengan waktu yang dilalui dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Urwah, sesungguhnya dia berkata, "Tadi malam aku berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Kemudian aku bertanya kepada dia, 'Madza bika ya Aba Lahbin?' Apa yang terjadi pada saat ini padamu wahai Abu Lahab? Setelah 1 tahun tidak pernah dijumpai lantaran Abu Lahab telah wafat." Akhirnya dalam mimpi itu Abu Lahab pun menjawab, "Ma alqa ghaira anni suqitu bihadhihi i'taqati Thuwaibata." Wahai Urwah, sesungguhnya saat ini aku tidak menjumpai kebaikan apapun. Di alam barzakh ini aku tidak menjumpai kebaikan apapun, kecuali Allah telah meringankan azabnya pada hari Senin lantaran kegembiraan yang aku jadikan sebagai bentuk membebaskan perbudakan dari Thuwaibata. Ini yang kemudian diistidlalkan oleh para fuqaha. Sesungguhnya Abu Lahab yang masuk dalam kategori orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
namun dengan kegembiraan dan kesenangannya atas kelahiran baginda Rasulullah, mendapatkan keringanan azab pada setiap hari Senin. Andaikan orang kafir yang benar-benar telah ditempatkan posisi khusus dengan ketiadaan iman mereka kepada Allah, bagaimana dengan kegembiraan seorang muslim atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan berbagai macam acara, dari mulai pembacaan Al-Quran, dari mulai menceritakan syair-syair baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sirah nabawiyah, dari mulai bentuk sedekah, dari mulai bentuk puasa, semuanya itu adalah ungkapan kegembiraan. Oleh karena itu dalam surat Yunus 58, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya dengan karunia Allah yang Allah turunkan agama dan Al-Quran, wa birahmatihi, dan sesungguhnya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya dengan rahmat, kedudukanmu sebagai rahmat terhadap umatmu, dengan keduanya itu maka bergembiralah kalian. Sesungguhnya apa yang dilakukan para sahabat-sahabat dahulu dengan keimanannya yang sangat tebal, dengan kedekatannya dengan baginda Rasulullah SAW, kita jumpai pada zaman tabi'in. Mereka seringkali mengajarkan kepada anak-anaknya sirah nabawiyah, peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya, sikap-sikap Rasulullah, akhlak-akhlak baginda Rasulullah yang merupakan sebuah rahmat kepada umatnya. Namun di saat ini hal itu tidak lagi terjadi, karena banyak dari orang tua kita yang terlalu sibuk sehingga tidak pernah menceritakan perjuangan dakwah baginda Rasulullah SAW. Berbagai macam peringatan, berbagai macam syair-syair yang diungkapkan untuk mengingat kita kembali kepada Rasulullah SAW, berbagai macam untayan salawat yang dibuat berbagai macam, itu ada sebagai sebuah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, arba'un man u'tihunna faqad wajada khairat dunya wa ma fiha. Ada 4 perkara, barang siapa yang melakukan kesemuanya, sesungguhnya dia telah diberikan pahala dengan ukuran pahala dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pun menceritakan yang pertama adalah lisanan dzakira, seorang hamba yang selalu mengingat kepada Tuhannya, seorang hamba yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang qalban syakira. Kedua yang dijadikan sebagai panutan Rasulullah SAW terhadap hamba yang memiliki hati yang bersyukur, tidak akan pernah kufur terhadap nikmatnya. Yang ketiga, wa 'alal bala'i sabira, sesungguhnya orang yang memiliki kesabaran atas segala nikmat dan musibah yang Allah timpakan kepadanya, dia telah merangkul kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir Rasulullah sabdakan, barang siapa yang memiliki istri salihah yang mengajak suaminya untuk tidak berbuat maksiat, yang mengajak suaminya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika lisan ini terus berzikir, ketika hati ini terus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, ketika kita memiliki kesabaran atas apa yang terjadi di hadapan kita, dan ketika kita memiliki nikmat wanita salihah, sesungguhnya keempat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW akan membawa seorang hamba telah meraih kebaikan baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Jamaah sekalian, mumpung di bulan Rabiul Awwali, kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, kesempatan kita untuk mengingat lagi dakwah-dakwah dan panji Rasulullah SAW. Sesungguhnya kehidupan yang kita miliki tidak akan pernah ada batasnya. Dunia yang kita kejar tidak akan pernah ada ujungnya. Tapi ingat, umur yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada batasnya. Inilah yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, dan untuk selalu sabar dalam meniti kehidupan.